Menyimak hasil kerja Komnas Perempuan, ada 4 dampak nyata yang dapat dikenali. Pertama, penguatan kepemimpinan perempuan penyintas dan perempuan pembela HAM. Pelibatan substantif dari perempuan penyintas dan perempuan pembela HAM atau PPHAM merupakan tradisi penting cara kerja Komnas Perempuan yang dilanjutkan oleh kepemimpinan periode 2020-2025. Hal ini dilakukan melalui berbagai forum, antara lain konsultasi untuk menghimpun masukan dalam perencanaan kerja Komnas Perempuan, pemantauan, pelaporan internasional, pendidikan publik, dan pengawasan hasil kerja Komnas Perempuan dalam forum pertanggungjawaban setiap tahun dan setiap akhir periode. Pelibatan substantif penyintas dan PPHAM adalah perwujudan semangat demokrasi yang diusung Komnas Perempuan, sekaligus merupakan pelaksanaan dari prinsip kepemimpinan feminis yang memastikan pemberdayaan dan ethics of care menjadi bagian integral dalam proses kerjanya. Sebagai contohnya, pemantauan pelaksanaan keadilan restoratif di 9 provinsi yang diikuti 21 PPHAM dimaksudkan untuk mengembangkan pemahaman bersama mengenai konsep dan konstruksi regulasi keadilan restoratif, mengembangkan instrumen pemantauan, mengumpulkan data, menganalisis informasi, serta merumuskan rekomendasi dan strategi advokasi. Tahapan serupa dalam mengupayakan pelibatan substantif juga dilakukan dalam memetakan keterhubungan kekerasan terhadap perempuan dengan krisis iklim di 4 provinsi. Para PPHAM dari jaringan masyarakat sipil juga bekerja sama dengan Komnas Perempuan dalam membangun manual pelindungan dan mekanisme respons cepat yang kemudian dikawal bersama dengan Komnas HAM dan LPSK. Komnas Perempuan melibatkan perempuan penyintas dan PPHAM dalam mekanisme tinjauan periodik universal, instrumen HAM yang telah diratifikasi atau treaty bodies, serta merespons prosedur khusus di PBB. Hal ini merupakan upaya dalam menguatkan kapasitas kepemimpinan perempuan penyintas dan PPHAM. Penguatan kapasitas kepemimpinan menjadi sangat penting agar korban memiliki dukungan yang cukup untuk mampu melaporkan kasusnya dan mengikuti proses hukum yang merupakan bagian integral dalam pemulihan. Komnas Perempuan berhasil mendorong inisiatif publik untuk terlibat dalam 5 kampanye kunci Komnas Perempuan. Salah satu contohnya, masyarakat turut merespons persoalan kekerasan terhadap perempuan terkait intoleransi dan kebijakan diskriminatif dengan melaksanakan festival tutup kepala yang pertama kali diperkenalkan Komnas Perempuan dalam kampanye Bhinneka Itu Indonesia. Publik juga turut terlibat dalam penghimpunan dana untuk pundi perempuan yang menguatkan lebih banyak lembaga layanan dalam kerja-kerja pendampingan perempuan korban kekerasan. Kedua, peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan inisiatif publik. Komnas Perempuan selalu memprioritaskan pengembangan pengetahuan yang memungkinkan pengalaman perempuan diakui dan menjadi modalitas untuk transformasi sosial dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS merupakan bukti keberhasilan inisiatif publik dalam proses advokasi yang berlandaskan pengembangan pengetahuan berbasis pengalaman perempuan. Pada periode ini, selain isu kekerasan seksual, Komnas Perempuan memprioritaskan pengenalan dan pendalaman persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam kerangka penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Misalnya saja, terkait kondisi perempuan berkonflik dengan hukum, kekerasan di dalam rumah tangga, kondisi serupa tahanan di fasilitas rehabilitasi atau layanan kesehatan, praktik-praktik berbahaya atas nama tradisi seperti tindak pelukaan atau pemotongan genitalia perempuan atau P2GP atau sunat perempuan, pemaksaan perkawinan dalam tradisi kawin tangkap, dan juga praktik perbudakan. Komnas Perempuan juga melakukan sejumlah kajian, seperti kajian tentang hukuman mati dengan mendengarkan pengalaman pihak Algojo dan perempuan dalam deret tunggu pidana mati, kajian perempuan yang menghadapi penundaan keadilan, kajian praktik pemaksaan konversi orientasi seksual, dan kajian kondisi perempuan pengungsi, baik pengungsi internal maupun dari luar negeri. Topik-topik inilah yang menjadi perhatian dalam laporan 25 tahun implementasi Undang-Undang menentang penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi. Proses ini sedari awal merupakan kerja bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat dan akademisi yang berfokus pada advokasi hak asasi manusia, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Asia Justice and Rights atau AJAR, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera.
Informasi tersebut dapat menggerakkan pengetahuan, kesadaran, dan inisiatif publik melalui kajian-kajian kondisi perempuan pekerja yang menjadi dasar pijak rekomendasi perbaikan kerangka hukum perlindungan di bidang ketenagakerjaan, seperti pemetaan kondisi perempuan pekerja rumahan, catatan kritis pada Undang-Undang Cipta Kerja, kajian pemikiran lintas agama tentang perlindungan bagi pekerja rumah tangga, dan kertas rekomendasi ratifikasi konvensi ILO nomor 189 dan 190. Pada periode 2020-2025, juga ada upaya untuk mendorong pemahaman publik tentang kerangka agenda perempuan untuk keamanan sejati dan perdamaian yang abadi. Kajian-kajian terkait kondisi kehidupan perempuan akibat pandemi COVID-19, krisis iklim, ekstremisme yang mengarah pada terorisme, konflik sumber daya alam, konflik agraria dan tata ruang, penyelesaian pelanggaran HAM berat seperti melalui ratifikasi konvensi penghilangan paksa, intoleransi, dan living law adalah bagian dari upaya ini yang masih berproses. Ketiga, penguatan konsensus nasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Tonggak utama penguatan konsensus nasional dalam periode ini adalah pengesahan UU TPKS, perbaikan payung hukum agar akses keadilan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seksual adalah salah satu rekomendasi utama dari tragedi Mei 1998 yang menjadi latar belakang kelahiran Komnas Perempuan. Gaung inisiatif perbaikan kerangka hukum ini menguat sebagai kelanjutan dari upaya-upaya terdahulu, seperti hasil kajian 15 bentuk kekerasan seksual yang dilansir Komnas Perempuan tahun 2010, serta kampanye nasional bertajuk Kenali dan Tangani Kekerasan Seksual, yang kemudian mendorong pengajuan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Melalui berbagai upaya konsolidasi nasional, kampanye publik secara masif, dan kolaborasi lintas sektor, Komnas Perempuan mengawal UU TPKS hingga akhirnya disahkan oleh Parlemen pada Mei 2022. Komnas Perempuan melaksanakan sejumlah langkah untuk menguatkan pelaksanaan UU TPKS, harmonisasi dengan revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik segera dikawal, rekomendasi kebijakan untuk 7 aturan pelaksana UU TPKS dirumuskan, standar modul penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan pendamping korban disiapkan, pendokumentasian data pelaporan kasus dibenahi, dan instrumen pemantauan pelaksanaan UU TPKS sebagaimana yang diamanatkan kepada Komnas Perempuan juga disiapkan. Pengawalan ini memungkinkan Komnas Perempuan memastikan pemajuan pelindungan dari tindak kekerasan seksual melalui revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, termasuk dengan menempatkan perkosaan bukan sebagai pelanggaran kesusilaan, melainkan sebagai tindak kejahatan pada tubuh, memperluas definisi perkosaan sesuai dengan pengalaman perempuan dan standar internasional, perbaikan konsep pencabulan, dan memastikan pasal-pasal yang dapat menjembatani UU TPKS dengan KUHP. Melalui program Kawasan Bebas Kekerasan, Komnas Perempuan menguatkan konsensus untuk memajukan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan mendorong kehadiran Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang kemudian diperkuat menjadi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2024. Selain turut mendorong perumusan kebijakan tersebut, Komnas Perempuan juga mengembangkan alat monitoring dalam bentuk Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau IKK PPKS di perguruan tinggi. Kementerian Agama juga telah menegaskan keberpihakannya pada upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan melalui Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2022. Kemudian juga menyerap IKK PPKS sebagai alat penilaian kinerja di lingkungan perguruan tinggi keagamaan. Kemajuan lain dalam konsensus nasional juga diamati Komnas Perempuan dari pelembagaan PPKS di tempat kerja, yang terutama berlangsung setelah lahirnya keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 88 Tahun 2023 mengenai pedoman PPKS di tempat kerja. Selain itu, sejumlah kementerian dan lembaga turut meminta Komnas Perempuan untuk mengkonfirmasi pelaporan kekerasan terhadap perempuan dalam rekam jejak calon pejabat publik. Penting mengingat bahwa UU TPKS mengadopsi konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan atau SPPT PKKTP, sebuah konsep yang awalnya digagas Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan.
Karena itu, konsensus ini juga memuat serangkaian kebijakan penting untuk layanan penanganan kasus, termasuk penyediaan layanan visum gratis, layanan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual, dan komitmen perbaikan layanan agar menjadi lebih inklusif dengan perspektif kepulauan. Berkenaan dengan itulah, Komnas Perempuan terus mendorong percepatan penguatan infrastruktur layanan, termasuk hingga dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang atau Dirtipid PPA-PPO di kepolisian. Selain itu, ada pula mekanisme respon cepat pelindungan pembela HAM yang merupakan hasil kerjasama antara Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan LPSK. Kolaborasi lintas lembaga untuk mendorong penguatan komitmen nasional menentang penyiksaan juga semakin kuat, dengan perspektif yang semakin inklusif pada kerjasama untuk pencegahan penyiksaan atau KUPP. Sebuah platform kerjasama 6 lembaga independen, yaitu Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, LPSK, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas, dan Komnas Perempuan. Peran Komnas Perempuan sebagai pemantau dan perekomendasi dalam hal pencegahan kekerasan, penanganan kasus, dan pemulihan korban secara khusus diakui dalam 5 rencana aksi nasional. Pengakuan ini juga secara eksplisit disebutkan dalam UU TPKS. Peneguhan konsensus juga tampak dalam hadirnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024, serta peningkatan anggaran lebih 2 kali lipat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2020, yang memberikan ruang bagi Komnas Perempuan untuk menguatkan sumber daya manusia dan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai lembaga independen dalam arsitektur institusi untuk pemajuan hak-hak konstitusional perempuan. Dukungan bagi penguatan Komnas Perempuan juga ditunjukkan oleh DPR RI, yaitu Komisi 3 dan Komisi 13. Kedua komisi tersebut mendukung usulan pembentukan Badan Anggaran Komnas Perempuan agar dapat menata kelola anggaran dengan lebih otonom untuk mengoptimalkan kerja-kerja Komnas Perempuan. Keempat, penguatan peran Komnas Perempuan. Penguatan kepemimpinan Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional HAM memampukan elemen-elemen lain bertumbuh dalam mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Kepemimpinan yang memampukan ini dikenali sebagai fungsi Komnas Perempuan sebagai pemberdaya yang ditopang oleh 6 peran yang penting. Pertama, peran Komnas Perempuan sebagai penggagas dalam pengembangan bangunan pengetahuan berbasis pengetahuan dan pengalaman perempuan. Kedua, peran Komnas Perempuan sebagai pemantik keterlibatan aktif publik. Ketiga, peran Komnas Perempuan sebagai konsolidator gerakan lintas batas untuk mendorong perubahan yang dibutuhkan dalam mengatasi akar masalah, faktor pemicu, dan dampak dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Keempat, peran Komnas Perempuan sebagai katalisator perubahan melalui pelaksanaan tugasnya sebagai rekomendator bagi pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pihak-pihak lain yang relevan. Kelima, peran fasilitator yang dimaksudkan untuk menjembatani komunikasi antara pihak komunitas penyintas dan pemerintah di masing-masing tingkat, maupun mengaitkan advokasi yang ada di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Terakhir, dalam perannya sebagai navigator, Komnas Perempuan terus mengasah daya belajarnya dalam menyikapi tantangan-tantangan terkini dan bahkan yang tidak diduga sebelumnya. Dampak nyata ini merupakan bukti bahwa dalam segenap keterbatasannya, periode 2020-2025, Komnas Perempuan terus berupaya menjadi pemberdaya ekosistem untuk transformasi yang diciptakan, yaitu untuk menghadirkan kondisi di mana perempuan Indonesia aman, berdaulat, dan sentosa.